Nah, yang diminta pertanggung jawabnya setelah meninggal itu siapa? Yaitu manusia. Manusia. Karena tadi Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Allah menciptakan kita semua ini, termasuk dalamnya ada Pak Adam, ada Mas Cahya, itu tidak ada tugas lain kecuali beribadah. Enggak ada tugas lain. Enggak ada tugas lain. Jadi kita 24 jam dalam sehari semalam itu maunya Allah kita ini bisa bernilai ibadah. Tidurnya maunya Allah bernilai ibadah. Nyari nafkahnya bernilai ibadah. Ya. Apanya semua yang kita lakukan ini maunya Allah itu bisa bernilai ibadah. Nah, bagaimana caranya? Ya kita niat karena Allah. Kalau kita nggak pernah niat karena Allah, ya nggak bakalan mungkin kita ini bisa bernilai ibadah. Nah, tentunya ketika Allah memerintahkan ibadah, apalagi bentuknya ibadah, ya, maka kita sebagai makhluk, sebagai hambanya, cara mengibadati Allah ini ya nggak boleh ngarang. Ya, ibadah ngarang, kira-kira bagaimana itu? Ya, masa perintah kok ngarang? Nggak ada sebuah perintah itu yang kita lakukan dengan ngarang-ngarang. Seumpama saya diperintah oleh seseorang untuk pasang Gibson, tiba-tiba sang pesuruh tuan rumah itu nggak ngasih gambaran bagaimana cara masangnya, yang mana yang mau dipasang, ya nggak mungkin lah. Kalau kita ngarang dari rumah mau kita pasang seperti ini, maka tidak sesuai dengan keinginan sang tuan rumah. Nah, begitu pula ketika Allah menginginkan kepada manusia agar manusia ini beribadah kepada Allah, maka Allah turunkan caranya beribadah. Allah perintah sholat, pasti ada ajaran sholat, ya. Nggak bisa sholat ini asal-asalan, semaunya sendiri. Mau sholat, ya kita nggak pakai nutup aurat, harus buka baju dan segala macam. Ya, sekarang lagi viral di TV ini, nggak wudhu, nggak segala macam. Ya pasti sholat kita tidak bisa bernilai ibadah. Kita hari ini diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tapi kita nggak tahu caranya puasa. Puasa sampai sehari semalam, mentang-mentang dia tahan lapar, tahan haus, yang nggak dapat pahala. Ya. Kita pengen melaksanakan zakat, infak, sodakoh, tapi kita nggak tahu. Manapun orang kita kasih duit, ya, bilangnya infak, bilangnya sodakoh. Padahal sodakoh, infak, dan zakat itu ada caranya dan ada tempatnya. Semua diajari. Orang mau melaksanakan haji karena perintah Allah, ya ada tahu caranya. Jangan sampai orang pergi haji, tapi di bulan-bulan di luar bulan Dzulqa'dah. Wih, cerita ke orang-orang sampai ke rumah, saya ini sudah pergi haji, maka panggil saya Pak Haji. Padahal perginya, pelaksanaannya tidak di bulan Dzulhijjah, maka bukan orang pergi haji, namanya plesir atau umroh. Gitu. Jadi semua itu ada caranya, cara beribadah kepada Allah itu. Nah, di dalam Al-Quran sudah menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita mau beribadah itu jangan ngarang. Kita harus mencontoh kepada Rasulullah. Nah, permasalahannya kita percaya nggak sih apa yang Allah sampaikan kepada kita ini? Jadi kalau kamu beribadah itu harus mencontoh kepada Rasulullah. Semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai beliau wafat. Pertama beliau diangkat menjadi nabi, Al-Quran yang diturunkan oleh beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah diperintahkan oleh Allah itu untuk merubah kebiasaan orang yang pada saat itu cara beribadahnya menuruti cara-cara terdahulu. Menuruti bangsa-bangsa kaum Israel. Bangsa-bangsa Yahudi. Bangsa-bangsa terdahulu. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sekilas bisa kita artikan Rasulullah diperintahkan oleh Allah rubah cara ibadahnya jangan seperti Bani Israel. Karena memang di dalam Al-Quran itu yang sering disebut Bani Israel, ya. Bani Israel itu siapa sih sebenarnya? Bani itu keturunan. Israel itu nama aslinya Yakub. Jadi Bani Israel itu adalah keturunannya Yakub. Jadi Rasulullah berdakwah menyampaikan kebenaran, merubah sebuah sistem agar menjadi sistem yang Islamiyah dari sistem jahiliyah itu, beliau dapat dua tantangan yang luar biasa. Dan tantangannya saudaranya sendiri. Tantangannya ini saudara sendiri. Ini yang paling berat ini. Tantangan saudara, tantangan keluarga. Di Mekah beliau harus berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy.
di mana kafir Quraisy istilahnya dari Nabi Ismail. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau harus berhadapan dengan orang musyrik dan juga orang Yahudi. Siapa itu? Yahudi itu adalah silsilahnya keturunan dari Nabi Isa, saudaranya Nabi Muhammad semua nggak? Coba bayangkan, ya. Jadi kalau Bani Israel itu ada yang bertakwa beriman, ada yang orang anak keturunan Yakub. Nah, yang tidak mau, yang membelot, ya kalau sekarangnya dinamakan apa itu? Keluar dari jamaah itu. Nah, apa? Khawarij, ya, itu disebutnya Yahudi. Itu dari zaman dahulu, dari semenjak Yakub, masuknya orang-orang Bani Israel itu karena kekalahannya pada saat penyerangan dari Persia itu. Jadi pada tahun 70 masih ada sekelompok keturunan Bani Israel yang untuk menyelamatkan diri. Nah, satu-satunya negara yang pada saat itu dianggap aman itu adalah Mekah. Ya. Sehingga tahun 70 itulah mereka keturunan Bani Israel itu masuk ke Mekah. Sampai berapa tahap sampai ketemulah pada Rasulullah. Maka Rasulullah berdakwah itu dihadapkan dengan saudara sendiri. Baik Bani Israel yang pada saat itu ada di Mekah maupun yang ada di Madinah. Nah, ini artinya sebuah perumpamaan bagi kita. Jadi kita berdakwah itu hadapannya yang paling berat menghadapi saudara kita sendiri. Walaupun nasabnya agak jauh. Karena apa? Biasanya saudara kita ini kalau sudah kenal diri kita, apalagi kita dulu pernah melakukan sesuatu yang menurut saudara kita nggak baik, tiba-tiba kita mengajak kebaikan, dia akan mencibirkan, udah, lu gitu. Kamu, saya tahu kartu kamu. Maka rintangannya Rasulullah begitu tuh. Ya, tadi saya sampaikan sekali lagi, di Mekah harus berhadapan dengan kafir Quraisy yang keturunannya adalah Nabi Ismail, sementara di Madinah beliau harus berhadapan orang kafir Quraisy dan Yahudi yang keturunannya Nabi Ishaq. Luar biasa. Ya. Nah, tapi Allah mengajarkan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita hari ini nih kalau mau beribadah, kalau mau melaksanakan sebuah ajaran, nggak boleh ngarang, tapi harus mencontoh kepada Rasulullah. Perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, perintah-perintah Allah yang Allah instruksikan kepada kita ini, Allah tanggung jawab. Nggak hanya sekedar memerintah, diktator namanya, tapi Allah kasih cara, ya. Bagaimana caranya sholat, beliau ajarkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjelang wafat, apa kata beliau? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Oh, bagaimana sekarang kita melihat Rasulullah sholat? Kita kan hidup pada abad sekarang 1400 tahun yang lalu. Nah, cara melihat sholatnya Rasulullah melalui hadis-hadis yang sahih. Itu yang dimaksud shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi semua ajaran, semua perintah yang Allah perintahkan kepada manusia itu Allah bertanggung jawab. Allah cinta dan sayang kepada umat. Maka tidak ada satu perintah pun yang Allah instruksikan kepada umatnya, kepada manusia, kepada hamba, kepada kita, tanpa Allah ajarkan cara. Nggak ada. Sebut satu perintah Allah yang tanpa diajari. Nggak ada. Apalagi perintah yang sunnah saja Allah ajarkan. Contoh yang sunnah itu yang semacam apa? Makan. Ya, makan itu kalau kita makannya dengan tangan kanan, minumnya dengan tangan kanan, dapat pahala. Tapi kalau dengan tangan kiri, kita nggak masuk neraka, tapi nggak dapat pahala. Minum tangan kiri ini boleh, cuman nggak dapat pahala. Makan tangan kiri ini boleh, cuman nggak dapat pahala. Nggak berdosa, nggak menjadikan seseorang itu masuk neraka. Itu bukan perintah, ya. Tapi ada caranya. Masuk ke rumah, itu kan sunnahnya masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kita masuk ke rumah kita sendiri dengan kaki kiri, nggak berdosa, nggak menyebabkan orang itu akhirnya masuk neraka. Nah, coba kita berbanding. Yang perintah dan yang tidak perintah saja ada caranya. Maka jangan sampai kita melakukan suatu perintah yang datangnya dari Allah, kita kerjakan dengan cara ngarang. Ya, apa itu perintah yang hari ini luar biasa yang hari ini sedang viral, ya, tentang persatuan umat.
Ini sengaja perintah ini jarang diviralkan, jarang dipublikasikan. Sedikit di atas mimbar mengajak umat bersatu. Sedikit acara-acara hari besar Islam, apa itu bulan sekarang ini, Maulid, Isra Mi'raj dan macam-macam yang menteriakkan umat bersatu. Sementara Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Ini Masya Allah, ya sering saya sampaikan bahwa ulama ini, baik ulama kholaf maupun ulama salaf, ulama salafi maupun ulama modern, ya ulama dahulu maupun ulama sekarang, artinya itu begitu tuh, ulama kota maupun ulama kampung, ulama pesantren maupun yang tidak pesantren itu sepakat, setuju mereka. Setuju tentang apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Umat Islam wajib mutlak bersatu. Wala tafarraqu artinya umat Islam haram mutlak berpecah belah. Jadi ternyata wa'tasimu bihablillahi bersatu itu perintah Allah bukan? Perintah Allah. Perintah Allah. Nah kita kira-kira mau nggak Allah perintah? Nah ini kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita mensyukuri, mari kita bersyukur bersama. Kita ini bagaimana kita nggak harus berterima kasih kepada Allah. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan rizki kepada kita. Allah masih memberikan rumah kepada kita, harta kepada kita, anak kepada kita, istri kepada kita. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Ya. Nah, ketika Allah minta untuk bersatu, nah, mari kita kembalikan ke diri. Mau nggak kita ini bersatu perintah Allah itu? Ya. Maka kalau kita tidak mau bersatu, berarti kita termasuk orang-orang yang membangkang. Kalau kita bersatu, berarti kita termasuk orang-orang yang tunduk dan taat kepada ajaran. Muslim namanya. Ya. Jadi orang yang tunduk, yang taat kepada ajaran, itu bahasa Arabnya Muslim. Tasliman itu artinya menerima sepenuhnya tanpa dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Itu namanya tasliman. Maka Muslim juga bisa dikias nanti akan ketemu dengan kalimat yang namanya tasliman. Jadi dia tunduk sepenuhnya kepada ajaran Allah. Cara sholatnya ikut ajaran Allah. Cara puasanya macam-macam yang tadi saya sebutkan. Dan cara bersatunya pun ikut ajaran Allah. Kan begitu. Sebenarnya kita ini nggak usah pusing-pusing jadi manusia itu. Mikirnya yang enak-enak saja, yang enjoy-enjoy saja, nggak usah terlalu banyak-banyak ilmu, ya. Jadi kita ini sebagai manusia, ciptaan siapa? Allah. Tinggalnya di mana? Di bumi Allah. Seharusnya kita mengikuti aturan Allah, ajaran Allah. Nah itu baru yang namanya manusia fitrah. Jadi manusia yang fitrah itu yang semacam apa? Manusia tinggal di bumi Allah, ya, yang ngasih rizki Allah. Kita harus tunduk kepada ajaran Allah. Itu baru namanya fitrah. Wajar namanya itu. Kalau bahasa Indonesianya wajar. Yang wajar itu yang bagaimana? Manusia ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, tunduk kepada ajaran Allah. Nah kalau ada manusia yang mengaku dirinya sebagai ciptaan Allah, tinggalnya di bumi Allah, yang ngasih rizki Allah, tetapi dia tidak mau tunduk kepada ajaran Allah, lawan dari wajar, namanya kurang ajar. Banyak hari orang-orang kurang ajar. Iya, ketika dia sakit yang disebut pertama siapa? Bukan istri, Allah. Orang kesandung aja yang dipanggil pertama Allah, innalillah. Tapi kenapa ketika Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, umat Islam pura-pura nggak dengar. Umat Islam pura-pura nggak paham. Umat Islam seakan-akan tidak terusik dengan perintah Allah yang cukup luar biasa. Ya, kalau cuman kalau cuman sholat, cuman puasa itu kecil itu, ya, suatu pekerjaan yang ringan. Apalagi kalau kita hanya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat paling lama saya dari tempat ke tempat yang lain itu satu waktu itu sekitar 5 menit. 5 kali 5 cuma 2 menit. Tapi perintah yang luar biasa ini, perintah yang pernah Allah perintahkan kepada Rasulullah. Apa itu? Mengajak umat Islam bersatu. Ini yang luar biasa. Yang sampai hari ini kita difitnah sono, difitnah sini. Seperti Rasulullah ketika berdakwah. Ketika Rasulullah sholat mengikuti zaman-zaman Nabi terdahulu, beliau santai-santai aja kok.
Ya, seperti sholatnya beliau, puasanya beliau mengikuti nabi-nabi terdahulu, mengikuti Daud, mengikuti yang lain-lainnya nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka nggak ada masalah kok, Nabi Muhammad baik-baik saja. Ya, tapi ketika Allah memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, baru mereka mengadakan permusuhan kepada Rasulullah. Karena apa? Rasul mengajak umat pada saat itu untuk bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya, sistemnya, wadahnya, jamaahnya namanya nubuwah. Sudah itu berjalan sampai 23 tahun. Ya, umat dipimpin oleh nabi. Umat itu dari Nabi Adam sampai ke menjelang akhir zaman itu bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Zaman Nabi Muhammad jauh lebih besar daripada umat-umat zaman Nabi Adam. Setelah Nabi Muhammad, umat Islam juga jauh lebih banyak daripada umat Islam yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Nah, semakin banyaknya umat dengan Nabi Muhammad wafat itu bukannya tidak butuh pemimpin. Jangankan banyak, orang bepergian 3 orang saja harus punya seorang pemimpin, namanya Amir Safar. Jangankan orang banyak, perempuan satu pun membutuhkan seorang pemimpin, namanya suami. Nah, ini umat yang begitu banyak, ketika Rasulullah wafat masih butuh pemimpin nggak kira-kira? Maka kata Nabi, sesungguhnya Bani Israel itu dipimpin oleh seorang Nabi. Apabila Nabi yang satu meninggal, maka diganti Nabi lagi. Begitu seterusnya sampai dengan aku, yang dimaksud adalah Muhammad SAW. Maka setelah aku, umat itu tidak akan dipimpin oleh Nabi lagi. La Nabi ya ba'di. Beliau khatamin Nabi, penutup daripada Nabi-Nabi. Maka sahabat bertanya pada saat itu, ya Rasulullah, kalau engkau wafat nanti, umat Islam siapa yang akan memimpin ya Rasulullah? Ya. Maka kata Nabi, setelah aku wafat, nanti umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah. Maka ucapan itulah tidak lama kemudian Rasulullah wafat. Wafatnya Rasulullah nggaklah serta merta, mereka pesta-pesta bikin organisasi, bikin partai, bikin firqah, tapi mereka bermusyawarah mengangkat telah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Tuh. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini orang hebat, orang bodoh. Orang hebat kalau bikin partai mah jadi ketua umum sekarang mah. Ya, tapi belum nggak bikin partai. Tapi mereka bermusyawarah mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah Abu Bakar wafat bagaimana? Diganti, diteruskan lagi. Bukan diganti, diteruskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat oleh Abu Lu'lu, dilanjutkan lagi oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat, dilanjutkan oleh Ali. Ali bin wafat dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali wafat, bukan wafat, dikalahkan oleh Bani Umayyah. Maka semenjak itulah kepemimpinan umat Islam tetap namanya seorang khalifah gelarnya, tapi cara pengangkatannya berbentuk seperti kerajaan. Maka dinamakan dinasti atau bani. Ya, ada Bani Umayyah dengan berapa puluh khalifah, akhirnya kalah juga, dihancurkan, dikalahkan oleh Bani Abbasiyah dengan beberapa khalifah, bubar juga, dilanjutkan oleh Bani Utsman. Begitu perjalanan panjangnya kepemimpinan umat Islam yang berakhir pada tahun 1924 tanggal 3 bulan 3. Jadi sampai detik ini hampir 100 tahun umat Islam tidak punya pemimpin. Tuh coba. Sementara di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu intinya umat Islam itu harus punya pemimpin. Orang kita hidup bermasyarakat di sini dari ujung ke ujung, ada nggak pemimpin masyarakat? Ada namanya RT. Luas lagi ada nggak? RW. Ada, terus sana. Nah, kenapa umat Islam hari ini nggak punya pemimpin? Rata-rata umat Islam itu disebutnya pemimpin pasti Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah ngomong, beliau sudah bersabda, setelah aku pemimpinnya bukan saya lagi, tapi dipimpin oleh seorang khalifah. Sampai tadi tuh, ya, sampai terus sampai bani sampai ada 104 khalifah. Masa kita umat Islam nggak belajar sejarah? Saking pentingnya umat Islam harus dipimpin oleh seorang khalifah, sampai ada 104 khalifah.
Nah, karena ayat ini harus berlaku, surat 459 tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum. Jadi umat Islam harus punya seorang khalifah. Kadang-kadang kalau kita berpikir ya, agak cemburu juga. Cemburunya apa? Kalau di luar sana itu ada agama di luar Islam itu ada namanya Katolik ya. Katolik itu punya pemimpin tertingginya paus. Di bawahnya apa? Sudah paus itu uskup. Dia uskup itu apa? Kardinal. Di bawah kardinal itu apa? Pendeta. Terus lah nggak begitu apal itu. Tapi mereka tenang-tenang saja kok. Ya, nggak pernah. Mari kita demo bubarkan siapa? Paus. Pernah dengar nggak? Enggak. Ya, wah ini ekstrim ini karena di sini ada paus, ada Paulus, ada pendeta, ada kardinal, bubarin. Enggak. Tuh. Kenapa agama lain punya pemimpin diperbolehkan bebas begitu saja, tapi giliran umat Islam banyak lika-liku karena kita mencontoh kepada Rasulullah. Kita ini bukan orang yang lebih hebat daripada Nabi. Ya, jelas kita ini bukan yang lebih hebat, bukan orang yang lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi. Kalaulah Nabi saja dahulu memimpin, memperjuangkan Islam dengan lika-liku yang luar biasa, apalagi kita hari ini, orang yang tidak sesempurna beliau. Pasti kita akan banyak ujian. Masuk ke gang sana di tol, dakwah sampai 9 jam, satu pun tidak ada yang nyangkut. Ini kan ujian. Tapi ujian 9 jam itu ya beratnya sama dengan ujian 950 tahun yang hanya mendapatkan 80 orang. Sama, capeknya sama gitu ya. Nah, inilah ujian kita hari ini. Maka kalau kita hari ini sudah berada dalam sistem kekhilafan Islam, perintah Allah nih Mas, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Kita harus zikir, ingat. Karena apa? Sesungguhnya orang yang sudah berada dalam jamaah, orang yang sudah berada dalam sistemnya Allah, sistem khilafah itu, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Apa sih nikmatnya itu? Nikmat wa'tasimu bihablillah. Yang dimaksud itu begitu tuh. Jadi kata Allah ini, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kalian bersatu dalam satu wadah ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Karena apa? Wa kuntum ala safa hufratin minan nar. Ya kalau kita rentetkan ayat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Dulu kalian selalu bermusuhan. Ini kalau kita cari di Karangputih ada dulu. Pokoknya sebelum masuk Jamaah Khilafah itu sampai bawa golok-golokan, sampai bawa perang-perangan di kelurahan segala macam. Tapi setelah bersatu dengan ajaran Allah, jadi rukun. Ya, sekeluarga itu rukun. Itu Allah buktikan itu ayat itu. In kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwa. Nikmatihi yang dimaksud apa? Ya tadi wa'tasimu bihablillahi jami'. Hatinya itu dibikin lunak, ya, dibikin adem. Kita seneng walaupun jauh ya ke rumah Pak siapa saja, Pak Daman, ke rumahnya Mas Cahyo. Kita seneng walaupun jauh, ya, nggak merasa bosan. Apalagi Pak Daman tadi, boleh di sini silahkan. Rasanya luar biasa, ya. Beginilah akibat baik orang berjamaah. Coba kalau kita nggak berjamaah, ngapain kita datang jauh-jauh? Ya ke sini jalannya separuh jelek, separuh bagus, mana gelap. Tapi karena ada ikatan itu, nikmat jadinya. Nah, yang kedua tadi, orang berjamaah itu Allah akan mengangkat dari jurang tepi neraka. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hal-hal yang semacam ini saya sampaikan kepada orang-orang yang sudah berbaiat, yang sudah berada dalam satu wadah, agar tetap dalam tahtadun. Ya, tidak mencela-mencela, tetap dalam hududnya, selalu berada dalam pendiriannya. Pendirian yang mana? Pendirian yang kita berada di dalamnya. Pendirian yang pernah dulu kita berjanji kepada Allah. Apa kata janjinya? Demi Allah. Ya, kalau diartikan saya tidak akan mencela-mencela. Yang pertama itu kalau diartikan itu, ya, pengertiannya bukan artinya. Saya tidak akan musyrik. Musyrik itu apa? Artinya masih percaya dengan wadah-wadah yang lain. Ya. Masih wadah ada yang lain ini benar, ada ini benar.
Ya bagaimana la ilaha illallah? Kalau kita masih mempercayai kepada wadah-wadah yang lain itu hak, maka la ilaha illallahnya batal. Qul huwallahu ahad, Allahu somadnya batal. Karena apa? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu surat yang sangat pendek-pendek, hanya 4 ayat. Ini prakteknya beratnya luar biasa. Maka itu ayat dinamakan surat Al-Ikhlas. Ikhlas enggak kita ini? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mengakui bahwa di dunia ini hanya satu wadah cara kita beribadah kepada Allah. Ya, kita tolak. Ya. Diisbatkan dalam 2 ayat, dinafiukan dalam 2 ayat. Kita tolak semua sistem-sistem yang bukan sistem dari Allah. Sudah kalau begitu, pasti kita adanya hanya aktif dan aktif. Kenapa orang yang tidak mau berjamaah itu, Masya Allah ya, kita hari ini kena debu saja kadang-kadang ribut ya, kita tolak, kita segala macam. Apalagi kalau kita senang masak di dapur tuh ya, selesai masak buru-buru mandi, takut ada tamu, mukanya coreng-coreng dengan angus seperti itu ya, kalau di dapur itu zaman dahulu kan. Nah maka kalau kita lihat ayat berikutnya, konsekuensinya yauma tabyaddu wujuh ya wa taswaddu wujuh. Jadi nanti di akhirat kelak itu akan 2 muka yang akan menghadap kepada Allah. Ada 2 macam, 2 muka. Rombongannya itu ada 2. Muka kanan dan muka kiri. Apa kata Allah? Ada 1 rombongan yang mukanya hitam kelam, aswad namanya. Ya, hajar aswad, batu yang hitamnya luar biasa. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti akan ada 2 kelompok manusia. Yang pertama mukanya hitam kelam menghadap ke Allah, dan ada yang putih berseri-seri. Siapa putih yang berseri-seri itu? Waqtasimu bihablillahi jami'ah. Orang yang mau berjamaah. Siapa yang taswaddu wujuh, yang wajahnya hitam kelam bertambah kelam itu? Orang yang tidak mau berjamaah. Oh, kita ini semuanya berjamaah. Nggak ada yang nggak berjamaah. Semua juga mengatakan berjamaah. Maka kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah sunnata rasulih. Semua nanti di akhir zaman itu akan orang mengaku bahwa dia yang ada di dalamnya itu sama dengan jamaah sesuai dengan jamaah Nabi. Maka ukurlah jamaah itu dengan Quran dan hadis. Kalau cocok dengan Quran hadis berarti betul. Karena meterannya, standar kebenaran berjamaah itu adalah Quran dan hadis. Kalau mas saya, kalau ngukur tinggi panjangnya tembok pakai apa? Pakai meteran, nggak pakai yang rebus air itu, Pak. Termometer enggak. Ya udah ada ukurannya masing-masing. Nah kalau untuk mengukur kebenaran sebuah jamaah, maka harus dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Nah kita berkhilafah ini, yang dipimpin oleh seorang khilafah ini Qurannya ada enggak? Ya kita lihat surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, Allah jelas itu. Ya. Jadi Allah itu akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kapan itu dimulainya ada khalifah? Ya semenjak Allah turunkan Adam dari surga. Ya. Jadi Adam itu kan dulu penghuni surga. Setelah beliau melanggar larangan Allah, wala taqrabu hadhis sajarah, baru beliau disuruh keluar. Jadi bahasanya fahbit, bukan tatanazzalu di dalam Al-Qur'an itu. Beda itu, ya. Kalau turun itu kan tatanazzalu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, turun Al-Qur'an. Tapi kalau berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an, ketika Allah berbicara kepada Adam, ketika Allah berbicara kepada Hawa, kepada Nuh, ya, kepada Ibrahim, itu selalu bahasanya fahbit, ya. Fahbit, turun kamu. Sepakat, ya. Ahli mufassirin yang dinamakan fahbit itu bukan turun dari langit ke bumi, bukan. Jadi dari tempat dataran tinggi, tempat dataran rendah, itu namanya fahbit. Kalau tatanazzalu, itu berarti turun dari atas ke bawah, maka tatanazzalu. As-sama'u mughayyamatun, langit mendung, ba'da qalilin yanzilul matar. Nah, itu baru
Langit sekarang mendung, sebentar lagi akan tatanazzalu, turun hujan dari langit. Tapi kalau fahbit, rendah, tinggi, rendah. Jadi untuk berdakwah sebenarnya pada saat itu, ya. Nah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah Allah turunkan selangkah ke bawah ke bumi, ya, maka beliaulah akhirnya yang dinobatkan sebagai khalifah pertama yang bergelar nabi. Baru setelah itu dilanjutkan oleh apa itu Idris yang kita tahu aja ya, yang makrifat, Nuh sampai dengan Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini dunia belum berakhir, umat Islam semakin banyak, berarti umat Islam butuh pemimpin apa enggak? Butuh. Dan memang harus punya pemimpin, Coba lihatlah kita, rumah mana yang berwibawa ketika suaminya nggak ada, ya? Apalagi jandanya masih muda, anaknya banyak. Habis maghrib keluar, kira-kira bagaimana tetangga bilang? Tuh kan, gini hari udah mulai keluar tuh. Gini hari udah mulai keluar. Padahal keluar nyari terasi, mau bikin sambal. Jam 10 keluar. Nah, tuh semenjak suaminya malam tuh sekarang mulai keluar malam. Padahal anaknya nangis mau nyari nasi goreng. Tuh. Wibawa keluarga yang tidak ada seorang pemimpin. Tapi kalau ada pemimpinnya, di rumah ada suami, istrinya keluar, Masya Allah, jam segini suaminya pulang kerja dicariin nasi goreng. Tuh, karena di rumah ada seorang pemimpin. Tetangga itu cerita semua, itu istrinya Mas saya luar biasa ya, kalau suaminya pulang kerja jam 10 malam tuh istrinya pergi keluar sendiri nyari nasi goreng. Nggak ada yang curiga ya. Tapi kalau tidak punya pemimpin, ya tadi tuh, apapun yang dilakukan si janda ini serba salah karena hidupnya tanpa pemimpin. Nah, sekarang kita merasakan ketika umat Islam tidak punya pemimpin, walaupun sekarang ini dunia hampir dikuasai oleh Islam mayoritas, tapi kita lihat, ya, coba kita lihat, ada suatu negara kecil yaitu Palestina yang dikerubuti negara 7 yang mengklaim dirinya negara Islam, tapi apa bantuan mereka? Karena mereka negara-negara Islam ini tidak bersatu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertuju. Jadi saling hidup di negerinya masing-masing. Yordan ngurusin Yordan, ya. Riyadh ngurusin Riyadh, Mekah ngurusin Madinah. Terus mereka itu negara itu yang notabene negara Islam itu, ketika Palestina dibombardir, mereka nggak mau peduli. Kalau bahasa betulnya, lo gua. Padahal mereka Muslim. Kelemahannya tadi karena umat Islam tidak mau bersatu. Maka kami hari ini di Indonesia dengan seizin Allah, setelah kurang lebih 93 tahun umat Islam tidak punya pemimpin, maka dimaklumatlah kembali sistem kehilafahan Islam oleh Syekh Abdul Qadir Hasan Al-Banna pada tanggal 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli tahun 1997. Dimaklumatkan kembali sistem kehilafahan Islam, disampaikan kepada seluruh dunia, ya. Pada hari ini Jumat 13 Rabiul Awal bertepatan dengan 18 Juli 1997, kami umumkan semua kepada seluruh umat manusia dan seluruh umat Islam sedunia bahwa hari ini sudah ada Jamaah Kehilafahan Islam.